Jadi anak-anak seperti ini, Sakila ya namanya. Sakwina ini tumbuh besar di rumah milik sendiri. Yang sebelumnya kontrak, mudah-mudahan nanti pendidikan baik, insya Allah bisa masa depan lebih baik. Bapak juga tenang, nggak usah memindah dari kontrak satu ke kontrak lainnya. Di tempat ini terus sampai tuntas, dan nilainya kan relatif terjangkau, setara lah dengan kontrakan. Ya, yuk. Iya, hebat nih. Tonton sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Sebuah pagi yang berbahagia. Saya senang sekali barusan mendengar cerita keluarga yang sudah senyatanya tinggal di rumah namanya Samawa, proyek pertama DP 0 rupiah, mengilustrasikan bahwa memang sebelumnya ngontrak nilainya 1 juta, lalu ikut program ini bayarnya 1,3, tetapi hak milik, sehingga dia punya rasa tenang jangka panjang. Hari ini yang sedang diresmikan adalah 1.348 unit rumah di dalam proyek DP 0 rupiah yang akan segera dipasarkan. Perlu kami garis bawahi di sini bahwa ini adalah menyasar kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas UMP, UMP-nya 4,6 sampai dengan berpenghasilan 14,8. Ini adalah juta per bulan. Ini adalah segmen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membayar cicilan, tetapi mereka kesulitan untuk menabung untuk membayar down payment. Nah, kelompok ini yang kemudian terlayani. Bagi mereka yang di bawah UMP disiapkannya dengan program Rusunawa. Bagi mereka yang di atas 15 juta per bulan, pasar sudah bisa melayani dan ada penjualan apartemen-apartemen dan lain-lain. Itu sudah dilayani lewat market mechanism. Ini yang kita bantu supaya mereka bisa mendapatkan rumah tinggal yang permanen. Nah, alhamdulillah sejauh ini program DP 0 rupiah itu tingkat huniannya adalah 95%. Angka ini lebih tinggi daripada angka hunian rumah komersial yang tingkat vacancy-nya, kekosongannya itu 30%. Artinya tingkat huniannya 70%. Jadi lebih banyak secara persentase tingkat keterhunian program rumah susun DP 0 rupiah dibandingkan dengan yang komersial. Kemudian ini sudah ada yang mengantri lebih dari berapa? 7.000. Lebih dari 7.000 yang mengantri untuk mendaftar di program ini di rumah-rumah di sini. Nanti mereka akan melalui proses screening sehingga nanti akan mereka bisa tinggal di sini. Nah, dan kita berharap ini bisa akan selesai segera, tuntas prosesnya sehingga masyarakat bisa segera memanfaatkan tempat ini. Itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai awalan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ini dulu dong. Pak Saprin masih ada? Apa? Oh, oke. Pak, saya misalnya dari PMK, Pak. Kan tadi mengatakan masih ada ratusan unit akan dibangun dan targetnya 2020. Nah, bagaimana menjamin bahwa DP rupiah ini akan terus berlanjut? Maksudnya bisa juga dari program ini. Kalau kontra nggak ada, rame aja di sosmed. Kontra sih nggak ada. Ini dan kami berterima kasih sekali pada semua yang meramaikan soal DP 0 rupiah ini sehingga menjadi amat tenar tanpa kami harus bayar agensi untuk mempromosikan program DP 0 rupiah. Benar-benar kami terima kasih. Terima kasih sekali telah mempopulerkan istilah DP 0 rupiah sehingga ada di mana-mana. Jadi kami sangat bersyukur dan terbukti ini berjalan, terbukti ini bisa
memfasilitasi dan bisa tanya kepada warga-warganya. Saya sering sampaikan ketika ada tudingan jangan dijawab dengan sanggahan, tapi dijawab dengan kenyataan. Inilah yang kita tunjukkan. Kemudian bagaimana menjamin ke depannya. Jadi ini skemanya adalah pihak swasta yang memiliki tanggung jawab, punya kewajiban-kewajiban. Kewajibannya itu bisa diwujudkan dengan membangun rumah konsep DP 0 rupiah. Itu yang sekarang sedang berjalan. Dan sudah dalam proses ada totalnya 700 unit yang sedang dalam proses pembangunan. Jadi memang itu dikerjakan. Dan dikerjakan oleh pihak swasta. Kewajiban mereka diwujudkan dalam bentuk program 0 rupiah. Tetap berlanjut, ya tetap berlanjut. Ini tetap berlanjut dan justru pakai peraturan. Saya bekerja dengan institusi, bukan dengan personality. Kerjanya dengan institusi. Semua yang direncanakan diterjemahkan dalam bentuk peraturan. Itulah institusinya. Peraturan ini kemudian bisa dinilai oleh semuanya dan bisa dilaksanakan. Sehingga siapapun yang bertugas, dia akan menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, itulah yang selalu saya pegang, prinsip good governance, prinsip manajemen yang benar. Gitu. Okay? Kalau udah kamu terakhir berarti. Bapak Amit dari Pikiran Rakyat. Tadi Bapak menyinggung di sambutan itu kerjakan hari ini, tapi berharap di kemudian hari tidak dipanggil. Itu Bapak. Nah, saya ingin menanyakan terkait ada dua hal. Satu, pesan Bapak kepada para bawahan-bawahan Bapak yang bekerja di bidang infrastruktur ini kan notabene banyak sekali yang ini sama KPK. Nah, termasuk juga pemanggilan Bapak kemarin, jawabannya agak sedikit, Pak. Semalam tuh agak sedikit, Pak. Jadi mungkin sekarang kan kalau berkenan jadi lebih sedikit ya. Jangan dong, Pak. Kan dari sesuatu jadi lebih kan? Yang dari sedikit jadi lebih sedikit. Sama yang kedua, Pak, soal kenaikan BBM, Pak. Ini pemerintah pusat meminta daerah untuk menyalurkan 2% dari dana transfer daerah. Nah, dari mereka sendiri bagaimana? Terima kasih, Bapak. Oke, yang pertama, teman-teman kan monitor juga bagaimana proyek-proyek yang berjalan di masa lalu, jajaran kemudian mendapatkan proses pemeriksaan. Yang dalam proses pemeriksaan itu menyita waktu, menyita energi, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mereka harus lakukan sering menjadi diganggu. Dari mana ya laporan-laporan? Nah, karena itulah kami terima kasih kepada Pak Kepala Kejaksaan Tinggi, karena sudah beberapa tahun ini semua proyek yang kita kerjakan didampingi oleh beliau, didampingi Kejaksaan. Karena itu mengapa kalau peresmian Kejaksaan selalu ikut hadir, karena beliau ikut mendampingi semua proses-proses ini, bukan hanya di sini. Dan ini sudah dikerjakan paling tidak 5 tahun terakhir ini kita kerjakan caranya begitu. Dengan cara begitu maka harapannya semua potensi yang perlu kebijakan dikonsultasikan dulu kepada mereka yang bisa memberikan opini legal dengan benar. Sehingga dengan konsultasi itu maka menjadi yakin supaya tidak perlu diulang penjelasannya di kemudian hari. Penjelasannya dikerjakan pada saat mengambil keputusan. Yang biasa terjadi kan sudah diambil keputusan, di kemudian hari dijelaskan. Sekarang prosesnya dilakukan bersama-sama. Itu aja. Soal BBM. Soal BBM, gini. Nanti Pak, Anda kan juga tanya tadi mengenai tarif. Pak Kadis Hub nanti akan memberikan penjelasan lebih panjang. Tapi kita sekarang sedang dalam proses untuk pengaturannya. Nanti begitu selesai akan segera diumumkan. Ini juga kan lagi pada rapat. Seperti yang saya sampaikan, begitu final nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Pak Andi KPK, Pak gimana Pak? Pak Andi KPK? KPK apa ya? Semalam apa aja sih Pak yang difokuskan ke apa? Kalau itu tanya ke Pak, apakah juga KPK menanyakan terkait komitmen fee yang yang dibayarkan oleh Pemprov? Apakah Bapak juga menjelaskan kalau mengenai soal KPK tanyanya pihak KPK.